Cara menentukan banyaknya rantai makanan yang terbentuk dan menggambar piramida makanan dari jaring-jaring makanan. Contoh soalnya, perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Jaring-jaringnya, pertanyaannya, dari jaring-jaring makanan tersebut tentukan banyaknya rantai makanan yang terbentuk dan tentukan kedudukannya sebagai produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai konsumen terakhir dan diakhiri dengan pengurai. Pertanyaan berikutnya. Dari rantai makanan yang terbentuk, gambarkan dalam bentuk piramida makanan. Jawab cara penyelesaiannya. Ingat ya, namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu tersusun dari beberapa rantai makanan. Jadi rantai makanannya lebih dari satu. Sedangkan rantai makanan itu dibentuk dari atau rantai makanan itu berupa skema yang diawali dari produsen, lalu konsumen 1, konsumen 2, sampai konsumen terakhir dan diakhiri dengan pengurai. Tetapi bisa juga rantai makanan diawali dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai hanya konsumen terakhir. Sedangkan yang sebagai produsen dia itu berupa tumbuhan atau tanaman, atau lengkapnya lagi tumbuhan hijau, karena yang bisa melakukan fotosintesis. Berdasarkan soal di sini jaring-jaring makanan tersebut yang merupakan produsen adalah padi. Padi ini sebagai produsennya, karena dia yang berupa tumbuhan padi. Nah, kita awali dari padi sebagai produsen, lalu ke konsumen 1, konsumen 2, dan selanjutnya. Kalian hanya melihat anak panahnya dari padi. Lihat anak panah. Oh, dari padi ini ke burung, lalu ke musang, burung elang, sampai ke jamur sebagai pengurainya. Bisa juga dari padi, burung, lalu ke burung elang, terus ke pengurai. Bisa juga dari padi, tikus, musang, elang, sampai jamur. Bisa juga dari padi, tikus, elang, pengurai. Sekali lagi ya, cara menentukan rantai makanan, lihat anak panahnya. Tinggal mengurutkan anak panahnya dari produsen sampai ke pengurai. Nah, supaya mempermudah, ini sudah Bu Umi buatkan warna-warni. Warna-warni inilah menunjukkan banyaknya rantai makanan. Lihat, ada warna biru 1, ada warna merah 2, ada warna hijau 3, dan warna ungu. Berarti rantai makanan ini, jaring-jaring makanan ini itu terdiri dari 4 rantai makanan. Kita buktikan ya. Untuk rantai makanan yang pertama, lihat yang saya kasih warna hijau. Diawali dari nomor 1, lanjut nomor 2, dan selanjutnya. Rantai makanan yang pertama, ini padi dimakan burung. Burung dimakan musang. Musang dimakan elang. Elang mati diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Rantai makanan yang kedua, lihat yang warnanya merah. Lihat kotak yang saya kasih warna merah. Ini dimulai dari padi dimakan burung.
burung dimakan elang. Elang mati diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Rantai makanan yang ketiga yang warna hijau. Ini dimulai dari padi dimakan tikus. Tikus dimakan musang. Musang dimakan elang. Elang mati diuraikan oleh jamur. Rantai makanan yang keempat, ini yang warnanya ungu. Padi dimakan tikus. Tikus dimakan elang. Elang mati diuraikan jamur sebagai pengurainya. Kalau sudah, kalian tuliskan skemanya. Nih, rantai makanan yang pertama tadi yang warnanya biru. Lihat yang warnanya biru. Padi dimakan burung. Burung dimakan musang. Musang dimakan elang. Elang mati diuraikan oleh jamur. Padi dimakan burung. Burung dimakan musang. Musang dimakan elang. Elang mati diuraikan oleh jamur. Dikasih kedudukannya. Padi sebagai produsen, burung konsumen 1 atau boleh ditulis K1, musang konsumen kedua, elang konsumen ketiga. Karena dia letak E di sini sebelum pengurai, bisa juga dikatakan elang sebagai konsumen ketiga atau konsumen terakhir. Terus jamur sebagai pengurai. Rantai makanan yang kedua tadi yang berwarna merah. Padi, burung, elang, pengurai. Rantai makanan yang ketiga warnanya hijau. Dan yang terakhir, rantai makanan yang keempat warnanya ungu. Padi dimakan tikus, tikus dimakan elang, elang mati diuraikan oleh jamur. Padi sebagai produsen pertama, tikus konsumen pertama. Padi sebagai produsen, tikus konsumen pertama, elang konsumen kedua atau terakhir, dan jamur. Dari rantai makanan tersebut, tentukan sebagai produsen, gampang, tinggal lihat. Ini lihat rantai makanan tadi. Ternyata yang sebagai produsen adalah padi. Berarti produsennya atau organisme autotrof adalah padi. Sebagai konsumen pertama, burung, tikus. Berarti konsumen yang pertama adalah burung dan tikus. Kalau ada nama yang sama, tulis salah satu. Konsumen yang kedua, musang, elang. Berarti konsumen yang keduanya musang dan elang. Sebagai konsumen ketiga, elang. Berarti konsumen ketiganya adalah elang. Sebagai pengurai ini adalah jamur. Berarti pengurainya adalah jamur. Dari rantai makanan tersebut bisa dibuat piramida makanannya. Ingat, piramida makanan. Paling bawah itu diduduki oleh produsen atau bagian paling bawah atau tingkat tropik pertama itu produsen. Tingkat tropik kedua konsumen 1, berikutnya konsumen 2 sampai konsumen terakhir. Ya. Untuk piramida makanan, pengurai tidak masuk ke dalam piramida makanan. Banyaknya kotak yang dibuat, ini ada yang 4, ada yang 3, itu bergantung dengan jumlah atau makhluk hidup yang berada di rantai makanan tersebut. Kita lihat. Rantai makanan yang pertama yang warna biru, makhluk hidupnya ada berapa ya? Kecuali pengurai tidak masuk, adalah padi 1, 2, 3, 4.
Jadi kotak yang dibuat ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Paling bawah produsen, paling atas puncak konsumen terakhir. Padi sebagai produsen, burung konsumen 1, musang konsumen kedua, elang konsumen ketiga atau konsumen terakhir. Rantai makanan yang kedua itu warnanya merah. Padi, burung, elang. Jadi kotak di piramida makanannya ada 3. 1, 2, 3. Paling bawah produsen, padi. Berikutnya konsumen 1, burung. Yang ketiga nih elang sebagai konsumen terakhir. Yang ketiga, rantai makanan ketiga warna hijau, ada padi, tikus, musang, elang. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti kotaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Paling bawah ingat produsen. K1, K2 terakhir, K terakhir atau konsumen terakhir, yaitu elang. Begitu juga dengan rantai makanan yang keempat, warnanya ungu. 1, 2, 3. Padi, tikus, elang. Ada 3. Padi, tikus, elang. Kotaknya ada 3. Paling bawah tingkat tropik pertama produsen, padi. Tropik 2 konsumen pertama. Tropik yang kedua konsumen terakhir.